Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kok bisa petugas puskesmas di Kota Serang senam saat jam pelayanan? Warga di Kampung Lebak keluhkan bau busuk dari industri pengolahan ayam. Sopir truk cuek menyikapi pembatasan jam operasional truk kelebihan muatan. Seperti inilah suasana di lokasi pengolahan ayam yang berada di Kampung Tambak Baya, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak. Terlihat puluhan warga tanpa alat pelindung kesehatan bekerja memisahkan daging dan tulang. Aroma bau busuk menyengat saat memasuki lokasi pengolahan. Lalat dan belatung berseliweran yang memperlihatkan betapa tidak higienisnya area tersebut. Lokasi industri rumah yang berada di area terbuka dan dekat dengan lingkungan warga menimbulkan polusi bau yang cukup menyengat sehingga mengganggu kenyamanan warga sekitar. Menurut Kepala Desa Tambak, sudah banyak aduan dari masyarakat terkait tempat pengelolaan ayam yang mengeluarkan bau tidak sedap sehingga mengganggu kenyamanan warga. Pihak desa juga tidak pernah tahu adanya pengajuan izin usaha dari pemilik tempat usaha tersebut. Belum ada izin terkait adanya usaha tulang gitu ya, usaha seset daging tulang ayam itu yang cukup besar lah skalanya karena melibatkan 10-20 karyawan gitu, tenaga pekerja, kurang lebih 300 meter, kurang lebih 300 meteran dari jarak kantor desa ke tempat usaha tersebut. Dampaknya itu bau menyengat, bau gimana sih, bau busuk gitu ya, bau bangkai, jadi bau amis dan lain sebagainya, bau yang kurang sedap lah, bau yang tidak menyedapkan, sehingga banyak masyarakat yang mengeluh terhadap dampak itu. Saya lihatnya itu terbuka tempatnya, itu terbuka, tidak tertutup dan hanya atap saja, hanya ada atap saja untuk panas dan hujan. Kalau samping kiri kanannya itu terbuka. Kepala desa akan segera berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Kabupaten Lebak dan akan segera menutup usaha karena sudah meresahkan masyarakat. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Seperti yang terpantau di ruas jalan Rekas Pitung Bogor, terlihat sejumlah truk pengangkut pasir dan tanah bertonase besar masih melintas di jalan tersebut pada siang hari. Padahal Gubernur Banten telah mengeluarkan keputusan Gubernur perihal pembatasan jam operasional untuk truk pengangkut galian C. Truk boleh melintas jalan raya pada pukul 22 hingga 5 waktu Indonesia Barat. Kondisi ini sangat mengganggu kenyamanan pengendara lainnya. Bahkan, warga mengaku trauma karena sudah beberapa kali terjadi kecelakaan sampai merenggut korban jiwa. Lina, salah satu warga, mengaku takut karena sering terjadi kecelakaan, belum lagi macet. Harusnya truk jam operasional dibatasi. Soalnya pas perlintasan kereta, bikin macet juga. Oh gitu. Sering kecelakaan nggak di sini? Sering. Oh gitu. Apalagi bulan-bulan kemarin sering banget. Oh gitu. Jamnya bisa diganti jam malam kali ya. Oh gitu. Buat lewatnya ya. Kan di provinsi udah, gubernur udah nginin jam operasional jam. Balik lagi. Oh balik lagi ya. Harusnya seperti apa sih teh? Mungkin lebih bagus ada petugas ya yang ngawasi jalannya.
Sementara itu, Iman Nulhak heran truk masih beroperasi pada siang hari, padahal Gubernur Banten sudah mengeluarkan SK pembatasan jam operasional truk mulai pukul 22 malam hingga pukul 5 pagi. Dirinya pun mengaku trauma karena sudah beberapa kali warungnya tertabrak truk pengangkut galian C. Makin banyak sekarang Pak. Harusnya kan yang saya dengar ada SK Gubernur lagi. Dengar saya 2 hari yang lalu. Tapi sekarang makin banyak. Seharusnya kan ada tindakan di atas itu melewati kantor Dishub, Polres. Gimana yang namanya aparat bertindak? Sampai sekarang ada tindakan. Saya trauma ini melewati perlintasan kereta. Emang pernah ada kejadian apa aja di sini, Kang? Oh, warung saya juga pernah ketabrak, Pak. Oh gitu. Warga berharap aparat menjaga sejumlah ruas jalan agar truk besar tersebut tidak melintas pada siang hari. Apalagi truk-truk tersebut melewati Polres Lebak dan kantor Dishub Lebak. Ariel Meranus dan Sanjiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Sejumlah siswa viral beberapa waktu lalu, pasca sungai meluap, mereka menyeberangi sungai dibantu para guru untuk saling tidak terbawa arus. Potongan video tersebut menyeruak ke segala platform media sosial. Para pelajar nekat menembus sungai yang meluap usai pulang sekolah. Warga kampung Cegok, Desa Rancapinang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, puluhan tahun hingga saat ini belum memiliki jembatan yang bisa menghubungkan dengan kampung lainnya. Bahkan jika sungai tersebut banjir dan meluap, banyak para siswa tidak berangkat ke sekolah. Tahun 2025, pembangunan jembatan Cegok akhirnya bisa terrealisasi. Mereka sangat senang, bahkan merdeka dengan masuknya pembangunan desa mereka. Bagi mereka, jembatan yang dibangun Dinas PUPR Banten merupakan nadi kehidupan dan mereka bisa melihat anak-anaknya berangkat ke sekolah dengan selamat. Lagi dijalani pengecoran. Alhamdulillah kami sangat terima kasih kepada PUPR Provinsi Banten. Kami dari pihak desa sangat terima kasih. Desa Rancapinang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang. Kami alhamdulillah sekarang merdeka Pak dengan adanya jembatan. Sedangkan warga yang lainnya mengaku sejak dirinya lahir hingga sudah memiliki anak, baru ini ada pembangunan di desa mereka. Alhamdulillah Pak, kami telah jembatan sudah dibangun ya, ditunggu-tunggu dari kecil sampai sekarang baru dibangun. Alhamdulillah dari Provinsi Banten telah membangun jembatan. Nenek moyang saya udah meninggal dari kecil, tapi alhamdulillah sekarang udah dibangun. Ironisnya, kampung Cegok yang berbatasan langsung dengan kawasan Ujung Kulon tidak pernah didatangi oleh pejabat dari Pemkab Pandeglang, bahkan bupati. Sedangkan Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten mengungkapkan, pertengahan bulan November 2025, jembatan bisa dilalui oleh warga termasuk kendaraan roda 4 dan 2. Kami berdasarkan arahan Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur langsung menindaklanjuti kondisi jembatan tersebut dengan pertama membangun jembatan sementara dan sekarang juga sedang membangun jembatan permanennya dengan bentang 24 meter. Jadi nanti ke depan mudah-mudahan target kita di pertengahan November ini sudah selesai dan masyarakat sudah bisa menikmati jembatan baru. Ya, video viral itu jadi ada di sebelah jembatan yang sedang kami bangun. Jadi kondisinya jembatan sementara itu karena memang curah hujan tinggi, debit air tinggi, jembatan sementara sudah rusak. Nah, sehingga masyarakat memaksakan, tapi sekarang alhamdulillah dengan sudah dicornya mereka sudah mulai melewati jembatan yang baru. Warga Cegok saat ini sangat bahagia karena tidak terisolasi lagi saat bencana. Banyak warga merindukan jalan aspal masuk wilayah mereka. Ariel Meranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.